Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kelas 10 BPIBA, 10 BPIBC, 10 BKPA dan 10 BKPC ya. Kelas hari ini akan membahas materi selanjutnya yaitu persamaan eksponen. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan bentuk pangkat ya. Eksponen itu bentuk pangkat ya. Nah, persamaan eksponen merupakan ya persamaan dengan variabel berekspresi pangkat atau eksponen ya. Kalian kan pernah belajar persamaan bentuk aljabar atau fungsi aljabar. Nah, ini persamaan yang kita cari adalah mengandung bentuk eksponen atau dinamakan dengan persamaan eksponen. Nah, lalu persamaan dalam bentuk pangkat itu dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen atau pangkat. Ya, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini ruas kiri dan ruas kanan itu dibentuk sebagai dalam bentuk eksponen atau pangkat, sehingga bilangan pokok kedua ruas itu sama. Jadi kunci dari menyelesaikan persamaan eksponen adalah buatlah bilangan pokok ya kedua ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Buatlah pangkat dengan bilangan pokok yang sama. Kuncinya hanya itu. Nah, kemudian setelah bilangan pokoknya sama, maka selanjutnya menyamakan kedua eksponennya atau pangkatnya itu sama. Jadi langkah pertama adalah buatlah dengan bilangan pokok yang sama ya. Buatlah bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Setelah itu samakanlah pangkatnya. Langsung saja. Nah, persamaan eksponensial bentuk pertama itu bentuknya adalah A pangkat fx dengan A-nya bilangan pokok ya, sama dengan A pangkat P. Jadi di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kita samakan. Jadi di sini kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat P dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan P. Artinya kalau ada bilangan berpangkat kok bilangan pokoknya sama ya, maka pangkatnya itu sama dengan ya sama. Artinya di sini fx-nya sama dengan P. Begitu ya. Contohnya, nah, carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nomor 1, 4 pangkat 3X sama dengan akar dari 4096. Dan yang nomor 2, akar dari 5 pangkat 2X plus 1 sama dengan 625. Kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu ya. Jawaban nomor 1. Kalau ada soal seperti ini, ya langkah pertama adalah buatlah dalam bentuk pangkat dulu ya. Nah, kalau di sini bentuknya 4 pangkat 3X, maka ini juga ubahlah dalam bentuk 4 pangkat berapa ya. Nah, kita ubah dulu. Nah, ternyata akar dari 4096 itu adalah 64 ya. Jadi di sini 4 pangkat 3X itu sama dengan 64. Barulah kita ubah. Kita ubah menjadi, kalau di sini 4 pangkat sesuatu, maka di sini kita ubah jadi 4 pangkat sesuatu. Ya, kita sederhanakan dulu. Maka di sini 4 pangkat 3X ruas kirinya, 64 kita ubah jadi 4 pangkat berapa? Oh, 4 pangkat 3. Akhirnya kita dapat persamaan yaitu 4 pangkat 3X sama dengan 4 pangkat 3. Nah, tadi apa rumusnya? Kalau bilangan pokoknya sudah sama yaitu 4, maka pangkatnya kita samakan. Jadi pangkatnya adalah 3X sama dengan 3 ya. Bilangan pokoknya sama maka pangkatnya disamakan. Jadi 3X sama dengan 3, maka dapatlah X sama dengan 3 bagi 3 yaitu 1. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan ini adalah 1. Begitu ya. Nah, untuk nomor 2 silakan dikerjakan sendiri ya. Bagaimana caranya? Gunakan rumus. Intinya kalau bentuknya masih akar, buatlah dalam bentuk biasa atau dalam bentuk pangkat ya. Pokoknya ubahlah dalam bentuk pangkat dulu dengan bilangan pokok yang sama. Kuncinya hanya itu, soal apapun ya. Mbak Alfi perhatikan nomor 2 tadi. Nah, kalau ini berarti kan 5 pangkat, akar dari 5 pangkat sesuatu lah. Akar dari A pangkat M dari N itu kan sama dengan, diubah dulu. Berarti akar 5 pangkat 2X plus 1 diubah dalam bentuk pangkat. Nah, ya ini diubah dalam bentuk pangkat dulu. Ini juga diubah dalam bentuk pangkat dulu ya. Bagaimana caranya? Nah, gunakan rumus eksponen gitu ya. Nah, ini berarti kalau diubah dalam bentuk pangkat kan berarti 5 pangkat 2X plus 1 per 2. Ya, kenapa per 2 dulu? Ini kan akar kan berarti akar 2. Berarti 5 pangkat 2X plus 1 per 2. Gunakan rumus A pangkat M per N itu sama dengan akar dari A pangkat M dari N. Ya, ini diubah dulu dalam bentuk pangkat. Dicoba sendiri ya. Nah, Bu Alfi lanjutkan ke
kedua, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Bu Alfi itu ya, ini yang bentuk kedua ini sama seperti bentuk pertama tadi, bilangan pokoknya sudah sama, maka kita samakan pangkatnya. Cuma kalau tadi pangkatnya itu fx sama dengan p, konstanta atau angka ya dalam bentuk bilangan. Kalau ini fx sama dengan gx, bentuknya fungsi sama fungsi ya. Jadi kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya disamakan. Maka fx sama dengan gx. Contohnya, ini ada 3 soal ya, Bu Alfi bahas dulu yang soal nomor 1 ya. Ada 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3x. Nah, kalau ada soal seperti ini, kunci pertama adalah ubahlah dulu menjadi bilangan pokok yang sama ya. Ubahlah dulu bilangan berpangkat. Nah, 9 ini bisa diubah jadi berapa pangkat berapa? Oh, 3 pangkat 2. 27 bisa diubah dari 3 pangkat berapa? Oh, 3 pangkat 3. Nah, maka kita ubah. Ini 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2x plus 1. Yang ini diubah menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 4 min 3x. Nah, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, dapatlah 3 pangkat. Ini 2 kali 2 4x, 2 kali min 1 min 2. Kalau ini 3 kali 4 12, 3 kali min 3x min 9x. Bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita samakan. Dapatlah 4x min 2 sama dengan 12 min 9x ya. Ini berarti kita pindahkan ruasnya ya, min 9x pindah ke sini jadi plus 9x, min 2 nya pindah ke sini jadi plus 2. Maka di sini 4x tambah 9x dapatlah 13x, 12 tambah 2 dapatlah 14. Maka x nya adalah 14 dibagi 13 ya. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 14 ditambah per 13. Nah, gitu. Untuk nomor 2 dan nomor 2 silakan dikerjakan sendiri. Nah, Bu Alfi akan bahas nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah akar dari 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 16 pangkat x min 2. Kalau dalam bentuk akar, buatlah pangkat dulu. Nah, berarti 2 pangkat 2x min 1 ya per 2. Ini kan kalau diubah kan A pangkat m dari n, maka diubah jadi pangkat A pangkat m per n. Akar dari 2 pangkat 2 min 1 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2x min 1 per 2. Nah, ini tetap. Nah, kalau sudah seperti ini bilangan pokoknya 2 berpangkat, maka kalau yang ini masih bisa disederhanakan, buatlah menjadi 2 pangkat berapa? Kenapa Bu dibuat dalam 2? Karena di sini 2 ya. Jadi 16 itu 2 pangkat 4 ya. Maka dijadilah ini 2 pangkat 4. Yang ini tetap. Sudah, berarti ini 2 pangkat 2x min 1 per 2. Yang ini 2 pangkat 4 kali x 4x, 4 kali 2 min 8 ya. Bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita samakan. Nah, berarti dapatlah 2x min 1 bagi per 2 sama dengan 4x min 8. Nah, kalau ada seperti ini dikalikan silang ya. 2x min 1 sama dengan ini 2 kali 4x min 8 ya. Berarti 2x min 1 sama dengan 2 kali 4 8x, 2 kali min 8 min 16. Nah, kita kumpulkan ya x nya, ini pindah ruas jadi min 8x, satunya pindah ruas jadi plus 1. Ini min 6x, min 16 tambah 1 min 15, maka x nya adalah min 15 bagi min 6. Dapatlah 15 per 6. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 15 per 6. Begitu ya. Selanjutnya adalah persamaan eksponensial yang bentuk ketiga ya. Jadi kalau ada persamaan eksponensial kok ini bilangan pokoknya berbeda, kok pangkatnya sama ya, maka pangkatnya itu sama dengan 0. Ini misalkan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bilangan pokoknya kan ini berbeda, tapi pangkatnya kok sama, maka pangkatnya itu pasti sama dengan 0 ya. Bu, kenapa kok 0? Coba kalian, tidak ada bilangan berpangkat manapun ya, kalau yang dipangkatkan kok berbeda, hasilnya kok sama, itu kecuali dipangkatkan 0. Misalkan 1 pangkat 0 hasilnya tetap 1, 5 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Jadi hanya dipangkatkan 0 lah saja yang hasilnya sama. Maka kalau ada bilangan pokok berbeda kok dipangkatkan hasilnya sama ya, itu maka pangkatnya pasti 0. Nah, contoh soal yang pertama ini ya. Ada 5 pangkat 2x min 6, 3 pangkat 2x min 6. Oh, pangkatnya sama, bilangan pokoknya kok 5 sama 3 beda, maka pangkatnya ini pasti 0. Jadi kita dapatkan 2x min 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6.
X-nya sama dengan 3. Seperti itu sifat yang nomor 3 ya. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan.